Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang kisi-kisi soal penilaian sumatif akhir semester khusus untuk kelas 10 DKV. Ya, terdapat 5 kisi-kisi yang akan kita bahas. Nah, untuk nomor pertama, sesuai dengan kisi-kisi, materinya adalah persamaan linear 3 variabel. Adapun indikator soalnya di sini diberikan beberapa persamaan. Peserta didik dapat menentukan persamaan yang termasuk persamaan linear 3 variabel disertai dengan penjelasannya. Contoh soalnya ya mungkin seperti ini. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, di sini ada 3x tambah 2y dikurang 4z sama dengan 8. Kemudian z sama dengan 3x tambah 2y tambah 1. Kemudian 3a tambah 2b sama dengan 6. Kemudian ada 8x tambah 2y kuadrat dikurang z sama dengan 10. Nah, dari persamaan-persamaan di atas, manakah yang termasuk persamaan linear 3 variabel? Jelaskan alasannya. Nah, yang harus kita amati dulu persamaan ya. Persamaan itu pasti dia menggunakan tanda sama dengan ya. Kemudian linear itu pangkatnya atau derajatnya itu harus 1 ya. Kemudian di sini ada 3 variabel yang artinya berarti nanti ada 3 buah variabel. Nah, kita perhatikan dulu persamaan yang pertama di sini ya. Persamaan yang pertama itu adalah 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 8. Oke, ciri yang pertama adalah persamaan. Oke, dia sudah menggunakan tanda sama dengan. Kemudian, pangkat atau derajatnya adalah 1. Oke, x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1, z-nya pangkat 1. Kemudian, dia memiliki 3 buah variabel. Itu di sini ada x1 berarti y1, z1 berarti ada 3. Oke, berarti yang ini dia memenuhi. Kemudian lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini tadi ciri yang pertama adalah tanda sama dengan. Oke, dia menggunakan tanda sama dengan. Kemudian lihat derajatnya atau pangkatnya. Z pangkat 1, X pangkat 1, Y juga pangkat 1. Ya, maka memenuhi ini persamaannya syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ada 3 variabel ya. 3 variabel ini ada variabelnya ada Z, kemudian ada X, ada Y. Oke, berarti yang kedua juga memenuhi. Kemudian ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, syarat pertama dia adalah tanda sama dengan. Oke. Pangkatnya harus 1. A pangkat 1, B pangkat 1. Memenuhi persyaratannya. Nah, syarat yang ketiga yaitu harus ada 3 variabel nih. Di sini cuman ada A sama B. Berarti yang 1, 2. Hanya 2 variabel, maka di sini dia tidak memenuhi persamaan linear 3 variabel. Beralih ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu adalah syarat pertama menggunakan tanda sama dengan. Oke. Kemudian pangkat atau derajatnya adalah harus 1. X pangkat 1. Tapi Y-nya di sini adalah pangkat 2. Maka syarat yang kedua juga tidak memenuhi, maka ini bukan termasuk persamaan linear 3 variabel. Maka untuk penyelesaiannya yang memenuhi ya, berarti sini yang termasuk persamaan linear 3 variabel dari persamaan di atas yaitu ya, yang pertama adalah 3x tambah 2y dikurang 4z sama dengan 8.
Kemudian yang kedua adalah Z sama dengan negatif 3X ditambah 2Y ditambah 1. Nah, di sini kan dia harus jelaskan alasannya. Ya, mengapa memenuhi? Karena tadi kedua persamaan memiliki tanda hubung sama dengan kedua, sebutkan aja. Kemudian pangkat atau derajatnya adalah 1 dan memiliki 3 variabel, yaitu kalau sama variabelnya bisa disebutkan X, Y, dan Z. Ya, itu untuk kisi-kisi yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, untuk yang kedua, ini materinya masih persamaan linear 3 variabel. Adapun indikator soalnya diberikan sebuah persamaan linear 3 variabel, peserta didik dapat menentukan konstanta dan koefisien dari persamaan yang diberikan. Nah, contohnya di sini, misalnya diketahui sebuah persamaan 4X tambah 8Y dikurang 3Z sama dengan 8. Tentukan konstanta dan koefisien variabel Y dari persamaan tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis kembali di sini 4X ditambah 8Y dikurang 3Z sama dengan 8. Yang harus kalian ingat ya, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, yang disebut dengan konstanta adalah ini, yang tidak memiliki variabel. Ini adalah konstanta. Kemudian, koefisien mana? Koefisien ini, yang A, B, C. Ini adalah koefisien. Tetapi, diperhatikan juga ada variabel-variabelnya. Ya, yang X, Y, Z itu disebutnya adalah variabel. Nah, maka dari persamaan 4X tambah 8Y dikurang 3Z, maka kita bisa tentukan 8 ini berarti adalah konstanta. Ya. Nah, kemudian 4, 8, negatif 3 itu disebutnya adalah koefisien. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan konstanta dan koefisien dari variabel Y. Maka kita bisa menyelesaikan di sini berarti konstanta dari persamaan di atas adalah 8 dan koefisien variabel Y adalah, nah kita perhatikan variabel ini X, Y, oh berarti Y berarti koefisiennya adalah 8 ya. Lanjut untuk kisi-kisi yang ketiga. Ya. Di sini materinya sudah ke persamaan linear 3 variabel. Adapun indikator soalnya di sini diberikan permasalahan kontekstual, peserta didik dapat memodelkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel.
Contohnya seperti ini. Ya. Ibu Yora belanja di sebuah toko buah. Ia membeli 3 kantong buah untuk dibagikan ke anak-anaknya. Kantong pertama berisi 3 buah apel, 2 buah jeruk, dan 5 buah pisang. Kantong kedua berisi 5 buah apel, 1 buah jeruk, dan 2 buah pisang. Sedangkan kantong ketiga berisi 2 buah apel, 3 buah jeruk, dan 1 buah pisang. Harga kantong pertama adalah 20.000, harga kantong kedua 25.000, dan harga kantong ketiga adalah 17.500. Nah, jika A menyatakan buah apel, B menyatakan buah jeruk, dan C menyatakan buah pisang, tentukan sistem persamaan linier 3 variabel yang menyatakan hubungan buah-buah tersebut. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, karena yang ditanyakan hanya sistem persamaan, nah, kita perhatikan kantong pertama yang dibeli Ibu Yora. Ya, kantong pertama di sini dia membeli 3 buah apel. Nah, apel tadi dinyatakan dengan apa? Apel adalah dengan A. Maka untuk persamaan yang pertama maka dia akan menjadi 3A, kan? Ditambah, nah, Ibu membeli 2 buah jeruk. Jeruk tadi dinyatakan dengan apa? B, ya. Jeruk itu dengan B. Maka tambah dengan 2B. Ditambah lagi yaitu 5 buah pisang. Pisang dinyatakan dengan C. Maka menjadi 5C. Nah, sama dengan harga untuk kantong pertama berapa? Di sini adalah 20.000. Maka di sini sama dengan 20.000. Kita beralih ke kantong yang kedua yang dibeli Ibu Yora. Kantong kedua dia berisi 5 buah apel. Nah, berarti menjadi 5A, ya. Ditambah dia membeli 1 buah jeruk. Jeruk nyatakan dengan B. Kalau 1 berarti dia tidak usah ditulis satunya. Berarti menjadi B saja. Ditambah 2 buah pisang. Maka di sini dengan 2C. Sama dengan harga kantong yang kedua adalah 25.000. Maka di sini sama dengan 25.000. Kita beralih ke kantong yang ketiga. Kantong yang ketiga itu berisi 2 buah apel. Artinya berarti 2A. Ditambah 3 buah jeruk. Maka jeruk itu B kan? Berarti 3B. Ditambah 1 buah pisang. Maka ditambah C. Sama dengan harganya adalah 17.500. Nah, maka ini adalah sistem persamaannya. Ini adalah kantong pertama itu menjadi persamaan pertama, kantong kedua menjadi persamaan kedua, dan kantong ketiga menjadi persamaan 3. Selanjutnya adalah materinya, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Indikator soalnya di sini diberikan sistem persamaan linier 3 variabel. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian ya dari sistem persamaan yang diberikan. Contohnya di sini, misal tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Di sini ada 3 buah persamaan. Persamaan pertama adalah 3x tambah 2y dikurang z sama dengan 12. Misalkan ini adalah persamaan pertama. Ya. Kemudian x tambah y tambah z sama dengan 6. Ini kita misalkan persamaan kedua. Kemudian 3x tambah 2y tambah z sama dengan persamaan ketiga. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas, kita bisa menggunakan 3 buah metode.
bisa menggunakan metode eliminasi, bisa menggunakan metode substitusi, ataupun menggunakan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode gabungan. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan, perhatikan ketiga persamaan, baik persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita akan eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel. Nah, syarat menghilangkan yaitu koefisiennya harus sama. Nah, ini kita perhatikan persamaan 1 dan 2, ya. Nah, yang sama itu adalah variabel Z. Maka kita di sini eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Ya. Kita tuliskan kembali persamaan satunya adalah 3x tambah 2y dikurang Z sama dengan 12. Persamaan 2-nya itu x tambah y ditambah Z sama dengan 6. Nah, ini koefisiennya sudah sama, itu sama-sama 1. Tapi yang satunya negatif, yang satu positif. Supaya dapat dieliminasi atau dihilangkan, maka dia cukup ditambahkan. Ya, kalau kedua-duanya berbeda. Tetapi kalau misalnya sama, maka dia harus dikurang. Maka yang Z ini kita dapat eliminasi atau coret. Langsung hasilnya 0 kan? Nah, berarti 3x ditambah x. Ya, berarti kan ini 3, ini 1. Maka akan menjadi 4x. Ya. Kemudian 2y ditambah y, maka akan menjadi 3y. Sama dengan 12 ditambah 6 menjadi 18. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan 4. Oke, tadi persamaan 1 kita sudah gunakan, persamaan 2 juga kita sudah gunakan. Nah, yang belum kita gunakan adalah persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga kita bisa gunakan dengan persamaan 1 ataupun 2. Gimana enaknya kita? Misalnya kita gunakan dengan persamaan ke 1, berarti eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Kalau kalian pengen menggunakan 2 dan 3 juga boleh, ya. Kita tuliskan kembali persamaan pertamanya. Di sini adalah 3x ditambah 2y dikurang Z sama dengan 12. Persamaan 3-nya adalah 3x ditambah 2y ditambah Z sama dengan 14. Nah, tadi ingat, kalau tandanya beda yang akan kita eliminasi dan koefisiennya sudah sama, maka kita tambahkan. Maka di sini kita bisa coret langsung karena hasilnya 0. 3x tambah 3x, maka ini akan menjadi 6x ditambah 2y tambah 2y menjadi 4y sama dengan 26, yaitu 12 ditambah 14. Nah, ini kita akan jadikan persamaan 5. Nah, persamaan 1, 2, 3 sudah digunakan. Tinggal persamaan 4 dan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita bisa eliminasi salah satu variabel, mau x ataupun y. Misal, kita eliminasi variabel y, ya, dari persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4-nya kita tulis kembali di sini, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 18. Persamaan 5-nya 6x ditambah 4y sama dengan 26. Nah, kita perhatikan variabel y-nya. Di sini 3y, ini 4y. Itu kan belum sama. Maka untuk disamakan, kita harus dikalikan, ya. Persamaan pertama 3 dan 4 itu
KPK-nya adalah 12. Atau misalnya lebih gampangnya ini tinggal dikalikan 4 supaya nanti jadi sama. Yang ini dikalikan 3, kebalikan. Ya, ini kan 3, ini 4, maka yang 3 dikali 4, yang 4 juga dikali 3. Ya. Nah, maka kita yang 4 ini, persamaan keempat ini kita kalikan 4 semua. Berarti 4x kali 4 menjadi 16x. Ditambah 4 kali 3y menjadi 12y. Sama dengan 4 kali 18 yaitu 72. Ya. Terus 3 sudah persamaan pertama, yang keempatnya, kita persamaan kelimanya. 3 dikali 6x yaitu 18x. 3 kali 4y yaitu 12y. Sama dengan 3 kali 26. 3 kali 20, 60. 3 kali 6, 18. Berarti menjadi 78. Nah, ini sudah sama. Koefisiennya 12, 12. Karena di sini tandanya sama, positif-positif, supaya menjadi hilang atau tereliminasi, maka kita harus dikurang. Ya. Maka kita bisa coret yang variabel y-nya. Tinggal 16x dikurang 18x. Ya. Maka 16 dikurang 18 adalah negatif 2x. Sama dengan 72 dikurang 78 adalah negatif 6. Ya. Maka di sini x sama dengan negatif 6 per negatif 2. Karena ini kali, kalau dia pindah maka dia akan menjadi pembagi. Negatif bagi negatif adalah positif. Maka hasilnya nanti 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kita sudah ketemu nilai x-nya adalah 3. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai y dengan mensubstitusikan x itu ke persamaan 5 ataupun 4. Tinggal pilih salah satu. Misal, saya ambil di sini adalah persamaan yang ke 4. Maka di sini substitusi x sama dengan 3 ke persamaan 4. Nah, kita tuliskan dulu persamaan 4-nya adalah 4x tambah 3y sama dengan 18. Nah, x-nya kita ganti dengan 3. Maka di sini 4, x-nya kita ganti 3, ya, tambah 3y sama dengan 18. Maka 4 dikali 3 adalah 12, ditambah 3y sama dengan 18. Maka yang 12 kita pindahkan ke ruas kiri. Maka di sini jadi 3y sama dengan 18 dikurang 12. Yang asalnya positif dia akan menjadi negatif. Maka di sini 3y sama dengan 18 dikurang 12 adalah 6. Maka y sama dengan 6 dibagi 3. Maka y-nya kita peroleh 2. Ya. Nah, x-nya sudah, y-nya sudah. Maka kita yang terakhir adalah mencari z. Nah, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Ya. Nah, ini yang lebih mudah adalah persamaan yang kedua. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Maka, di sini kita substitusikan X sama dengan 3, Y sama dengan 2 ke persamaan kedua. Persamaan 2-nya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kita ganti X-nya dengan 3. Kita ganti Y-nya dengan 2. Tambah Z sama dengan 6. 3 tambah 2 adalah 5. Ditambah Z sama dengan 6. Maka Z sama dengan 6 dikurang 5. Ya, Z sama dengan 1. Sudah ketemu ketiga-tiganya, maka kita bisa menyimpulkan. Jadi, himpunan penyelesaian
dari persamaan tersebut, ingat harus dari X, Y, Z-nya ya. X-nya adalah 3, Y-nya 2, Z-nya adalah 1. Nah, ini adalah untuk yang nomor 4. Oke, selanjutnya adalah kisi-kisi yang terakhir ya. Di sini nomor 5, materinya itu SPLTV juga. Indikator soalnya diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang diberikan. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini. Anto menjual 3 buah kue berbeda. Kue pertama dijual dengan harga 33.000, kue kedua dijual dengan harga 24.000, dan kue ketiga dijual dengan harga 9.000. Pada hari Senin, jumlah kue pertama dan kedua jumlah kue kedua dan ketiga yang terjual 30 lebih banyak dari setengah jumlah kue pertama yang terjual. Kemudian jumlah kue kedua yang terjual 5 lebih banyak dari 4 kali jumlah kue ketiga yang terjual. Jika jumlah hasil penjualan kue keseluruhan adalah Rp809.820.000, tentukan banyaknya kue kedua yang terjual. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual ini, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah memisalkannya terlebih dahulu. Ya. Pertama, misalkan ya. Mau variabel X, Y, Z boleh, A, B, C boleh. Itu gimana kalian enaknya saja ya. Misalkan di sini saya adalah X adalah kue pertama, Y adalah kue kedua, Z adalah kue ketiga. Ya. Oke, kita sudah memisalkan ini, kita baca lagi sih soalnya. Di sini Anto menjual 3 buah kue. Kue pertama harganya 33.000, kue kedua 24.000, dan kue ketiga 9.000. Ya, itu kalimat yang pertama. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa kue pertama tadi kan misalkan dengan X. Maka di sini karena dia harganya 33.000, maka akan menjadi 33.000 X ditambah kue kedua adalah 24.000. Jadi 24.000. Kue kedua dimisalkan dengan Y tambah 9.000 kue yang ketiga harganya. Berarti 9.000 Z. Sama dengan tadi kalimat terakhir, di sini jumlah penjualannya adalah Rp809.820.000. Nah, ini kita bisa perkecil. Lihat di sini ada 03, 03, 0-nya 3, di sini juga 03. Maka yang 03 ini kita coret ya, supaya lebih mudah. Maka akan menjadi 33X ditambah 24Y ditambah 9Z sama dengan 89.820. Ini kita misalkan adalah untuk persamaan yang pertama. Oke. Lanjut ke kalimat yang kedua. Pada hari Senin, jumlah kue kedua dan kue ketiga yang terjual ya 30 lebih banyak dari setengah jumlah kue yang pertama. Nah, dari kalimat ini kita bisa perhatikan kue kedua itu kita misalkan apa tadi?
Kue kedua adalah Y, maka Y ditambah dan kue ketiga, berarti tambahkan. Berarti kue ketiga adalah Z, berarti Y tambah Z yang terjual itu. Nah, di sini berarti 30 lebih banyak sama dengan, berarti 30 lebih banyak. Berarti 30 ditambah setengah dari kue yang pertama. Jumlah kue pertama berarti setengah X, ya. Nah, supaya di sini tidak ada yang namanya pecahan, supaya setengah jadi 1 berarti kita kalikan 2 kan. Maka ini kita kalikan 2 semua. Maka 2 dikali 2Y, dikali Y menjadi 2Y, ditambah 2Z sama dengan 60 ditambah X. Ya. Kita bisa ubah menjadi, kita pindahkan negatif X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 60. Maka ini adalah persamaan yang kedua. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Di sini jumlah kue kedua yang terjual 5 lebih banyak dari 4 kali jumlah kue yang ketiga. Maka dari kalimat tersebut, ya, tadi jumlah kue kedua adalah Y, ya. Itu sama saja dengan 5 lebih banyak dari 4 kali jumlah kue ketiga. Berarti di sini 5 ditambah kue ketiga adalah Z, 4Z. Ya. Maka di sini bisa menjadi Y dikurang 4Z sama dengan 5. Maka ini adalah persamaan yang ketiga. Ya. Dengan demikian, ya, sistem persamaan linear 3 variabelnya kita bisa bentuk. Persamaan yang pertama tadi di sini adalah 33X, ya. Ini tambah 24Y. Kita tulis lagi, tambah 24Y tambah 9Z sama dengan 89.820. Kemudian persamaan yang kedua di sini negatif X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 60. Dan yang persamaan yang ketiga adalah Y dikurang 4Z sama dengan 5. Nah, ini tadi, yang ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke, kita perhatikan dulu persamaan pertama, kedua, ketiga. Kalau persamaan pertama dia memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Persamaan kedua juga sama, X, Y, Z. Sedangkan persamaan ketiga hanya memiliki Y dan Z. Maka langkah awalnya kita bisa eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 supaya nanti bisa sama dengan persamaan yang ketiga. Maka di sini eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Ya, kita tuliskan kembali di sini. Titik 33X ditambah 24Y ditambah 9Z sama dengan 89.820. Kemudian persamaan keduanya min X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 60. Nah, ini kan variabelnya, koefisiennya belum sama. Maka kita harus samakan. Ya. Maka persamaan yang pertama cukup kita kali 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 33. Maka yang persamaan pertama karena dia dikali 1 kita bisa tulis kembali. Maka di sini menjadi 33X tambah 24Y tambah 9Z sama dengan 89.820.
Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 33 semuanya. Negatif X kali 33 akan menjadi negatif 33X ditambah 2Y kali 33 akan menjadi 66Y ditambah 2Z dikali 33 akan menjadi 66Z sama dengan 60 dikali 33 itu akan menjadi 6120 ya. Nah, ini sudah sama semua, sudah sama untuk yang akan dieliminasi, itu variabel X koefisiennya. Karena tandanya berbeda, maka ini kita tambah ya. Maka ini akan menjadi 0, hilang. Sekarang 24Y ditambah 66Y itu akan menjadi 90Y ditambah 9Z tambah 66Z akan menjadi 75Z sama dengan 89.820 ditambah 6.120 ya. Itu akan maaf, bentar. 60 kali 33 itu harusnya bukan 6.000 ya. 60 harusnya 1980. Maka ini 89.820 ditambah 1980 itu menjadi 91.800 ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya dengan membagi 90, 75 dan 91.500 itu adalah kelipatan 15. Maka kita bagi dengan atau dikalikan dengan 1/15 ya. Maka akan menjadi ini 6Y ditambah 5Z sama dengan 6120. Oke, ini untuk persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita bisa eliminasi salah satu variabel. Tadi yang kita tuju di sini adalah tentukan banyaknya kue yang kedua. Kue yang kedua itu adalah variabel Y. Maka yang kita eliminasi berarti adalah variabel Z-nya ya. Maka di sini tinggal eliminasi variabel Z dari persamaan 3 dan 4. Oke. Persamaan 3-nya kita tulis yaitu Y dikurang 4Z sama dengan 5. Persamaan 4-nya yaitu 6Y ditambah 5Z sama dengan 6120. Nah, KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Maka yang ini kita kali 5, yang ini kita kali 4. Oke, berarti Y dikali 5 akan menjadi 5Y dikurang 4Z dikali 5 menjadi 20Z sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Kemudian 4 kali 6Y menjadi 24Y tambah 5Z kali 4 yaitu 20Z sama dengan 6120 dikali 4 yaitu 24.480. Oke, ini koefisiennya sudah sama yang akan kita hilangkan. Karena tandanya berbeda, maka kita adalah tambah. Maka ini akan menjadi 0 ya. Tinggal 5Y ditambah 24Y yaitu 29Y sama dengan 24.480 ditambah 25 yaitu menjadi 24.800
505 ya. Maka Y sama dengan 24.505 dibagi 29, yaitu 845. Nah, tinggal disimpulkan tadi. Jadi banyak kue 2 yang terjual adalah 845 kue. Nah, demikian pembahasan kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Silahkan untuk belajar dengan baik ya. Insya Allah kisi-kisi ini menjadi salah satu gambaran kalian dalam melaksanakan penilaian sumatif akhir semester untuk kelas 10 DKV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.